Abah, ini ada pertanyaan, Bah. Abah mau bertanya tentang korupsi sama korup sama nggak, Bah? Kemarin lihat sebuah tulisan tentang korup. Salah satu contohnya adalah memberi hadiah kepada guru. Nah, apakah sama ketika kita orang tua mau mengucapkan terima kasih kepada guru di akhir tahun setelah bagi rapot itu termasuk korup? Dan disebutkan guru tidak boleh mengambil barang tersebut. Hal itu termasuk korup. Mohon penjelasannya, Abah. Terima kasih. Iya, asal katanya sama dari kata korup. Kalau korupsi di Indonesia dari bahasa Belanda gitu ya. Misalnya kalau dalam istilah korup itu artinya kan rusak atau tidak baik atau busuk gitu. Misalnya ada file yang korup gitu kan, artinya file yang rusak gitu ya, seperti itu. Tetapi apa bedanya korupsi dengan koruptif jika kita merujuk kepada undang-undang? Nah, bedanya adalah kalau korupsi adalah semua perbuatan yang ada konsekuensi hukum, namanya korupsi. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, Junto Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang tindak pidana tentang pemberantasan tindak pidana korupsi kan itu. Jadi kalau korupsi itu selalu ada sebetulnya konsekuensi hukum. Nah, perilaku korup itu tidak selalu ada konsekuensi dengan hukum, tapi perbuatan-perbuatan yang kira-kira tidak bagus atau busuk atau tidak baik ya, yang berkaitan dengan misalnya hak atau kewajibannya itu disebut korup. Misalnya tidak tepat waktu itu korup. Dosen yang tidak tepat waktu itu berarti korup kan gitu. Contoh perilaku korup itu banyak, hal-hal yang merugikan banyak orang ya, menyalahgunakan bukan haknya atau menyepelekan kewajibannya itu disebut korup. Parkir mobil sembarangan, tidak di garasi, bunyiin musik keras-keras mengganggu tetangga ya. Lalu misalnya daun pohon yang kemudian kena halaman tetangga, lalu kemudian bikin sampah tetangga, itu juga adalah perilaku korup ya. Belum tentu dapat misalnya konsekuensi secara hukum, tapi itu perilaku yang korup ya, sebetulnya yang merugikan seperti itu ya. Nah, berkaitan dengan masalah pemberian hadiah kepada guru ini sebetulnya aktivitas yang sensitif, tapi kalau kita merujuk kepada sebagian besar pendapat ulama, ini sebetulnya perilaku yang haram gitu ya, tidak boleh sebetulnya ya. Ada banyak dalilnya sebetulnya ya. Banyak orang yang tidak paham mengatakan tapi kan berbagi hadiah itu boleh gitu kan, dianjurkan oleh Nabi dengan alasan hadis tahaddu tahabbu kan itu ya. Jika memberi hadiah kepada anak, istri gitu ya, boleh, ke tetangga boleh, tapi membagi hadiah yang ada relasi di situ ya, ada relasi hubungan pekerjaan, kuasa dan lain-lain, itu bisa membahayakan. Kita bacakan dulu ya hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud ya. Dan ini saya kutip dari Sahih Al-Albani ya, dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib gitu ya. Man ista'malnahu ala amal farazaqnahu rizqan fama akhoda ba'da dzalika fahuwa ghulul. Barang siapa yang kami tugaskan guna melaksanakan sebuah pekerjaan dan kami telah memberinya upah, maka apa yang diambilnya dari selebihnya bukan dari upah adalah ghulul atau pengkhianatan gitu ya. Karena memang ada banyak madorot di situ ya. Yang pertama ya, kebiasaan mental senang dikasih ya, bukan karena performa meritokrasi, bukan karena kinerja, tetapi karena belas kasihan. Itu tidak terlalu bagus. Jadi guru akhirnya mungkin jadi tidak punya izah gitu ya. Yang kedua gitu kan, kalau di akhir sebagai bentuk terima kasih, misalnya Anda kelas 6 anaknya, terus sebagai terima kasih kepada guru ngasih hadiah ya, apa yang terjadi untuk angkatan berikutnya? Jadi ada beban buat angkatan berikutnya ngasih hadiah lagi. Apa perasaan guru ketika angkatan berikutnya ngasih hadiah misalnya lebih sedikit? Ada perasaan kecewa kan gitu ya. Dan ini memang debat yang tidak tuntas yang tidak akan pernah selesai ya, seperti itu. Tapi kalau merujuk ulama ya kira-kira itu haram ya. Kalau kita pendapat para ahli syariah pun akan mengatakan sama, itu haram ya. Jadi di sekolah saya itu ada klausul kontrak
ya. Jika guru menerima hadiah di sekolah yang saya buat gitu ya, dari guru harus dikembalikan. Jika tidak, itu bagian dari pelanggaran dan harus dilakukan pemutusan hubungan kerja. Orang tua pun sama, akan dikembalikan anaknya ke orang tua gitu. Jadi cara berterima kasih kepada guru gimana? Ya ada banyak cara. Tunjukkan akhlak yang baik ketika ketemu guru, ya kan. Terus anak-anak kita dibantu dididik di rumah, ya, menguatkan apa yang diajarkan guru di sekolah, ya kan. Terus bayar SPP tepat waktu sehingga kemudian gaji gurunya bagus, mendorong sekolah untuk membuat sistem pengukuran kinerja berdasarkan kualitas kinerjanya dan seterusnya, sehingga kemudian bukan karena belas kasihan pemberian hadiah itu, ya. Jadi memang ini tidak mudah. Kebiasaan orang Indonesia yang senang berbagi itu baik, tetapi harus mengikuti konteks yang benar, cara yang tepat. Misal mohon maaf sekali, contoh sederhana, kenapa di perusahaan-perusahaan internasional, perusahaan-perusahaan yang bagus misalnya dilarang memberikan tips, karena itu memang merusak mental sebetulnya, ya. Misalnya mohon maaf sekali, ini saya kasih contoh di sebuah misalnya kelurahan, misalnya ini aja contoh, mungkin tidak semua begini ya. Kita buat KTP lalu kita ngasih gitu ya kan, terus kemudian karena senang kita dibantu, padahal itu tugas mereka gitu kan. Lalu kemudian ada berikutnya yang buat KTP lagi, kemudian nggak ngasih, apa yang terjadi? Perasaan kita sebagai petugas kelurahan, kan gitu loh, ya, pelit amat gitu kan, ya. Akhirnya jadi kebiasaan, bisa jadi lama-kelamaan kita sering mendapati orang yang melama-lamakan karena tidak ada uang pelicin istilahnya supaya lebih lancar, dan seterusnya, dan itu merusak sebetulnya. Tapi Anda boleh tidak setuju dengan pendapat saya. Terima kasih.